Oke, selamat pagi. Kembali lagi kita bertemu adik-adik grup MI 20A dan TK 20A. Nah, kali ini kita akan membahas PBU yang ketujuh ya dengan topik perilaku kelompok. Nah, di sini ya kita akan mempelajari yang pertama nanti pengertian kelompok itu apa, kemudian jenis-jenis kelompok, kemudian tahapan pembentukan kelompok. Yang keempat nanti seperti apa karakteristik kelompok itu akan kita bahas, dan yang terakhir kita membahas sedikit mengenai konsep peranan. Nah, untuk adik-adik ketahui bahwa PBU yang ketujuh ini adalah bahan untuk mid semester kita ya. Jadi nanti paling tidak satu soal nanti dari pertemuan ini akan keluar dalam mid semester. Nah, kita mulai pelajaran kita adik-adik dengan topik yang pertama, pengertian kelompok. Apa itu kelompok? Nah, kelompok dapat kita artikan dengan dua karyawan atau lebih yang berinteraksi satu sama lain dalam cara-cara tertentu, sehingga perilaku dan atau prestasi seorang karyawan dipengaruhi oleh perilaku dan atau prestasi karyawan lainnya. Itu pengertian kelompok secara umum. Dua karyawan atau lebih yang berinteraksi satu sama lain dalam cara-cara tertentu, ya. Sehingga perilaku dan atau prestasi seorang karyawan dipengaruhi oleh perilaku dan atau prestasi karyawan lainnya. Selanjutnya kita lihat ya, pengertian kelompok dilihat dari beberapa segi ya, dari sudut atau aspek. Yang pertama nanti kita lihat ya dari segi persepsi. Yang kedua nanti dari segi organisasi, yang ketiga motivasi, dan yang terakhir dari segi interaksi. Kita mulai yang pertama, kelompok dilihat dari segi persepsi. Sejumlah orang yang melakukan interaksi dengan yang lain dalam satu pertemuan tatap muka atau dalam serangkaian pertemuan semacam itu, di mana setiap anggota menerima kesan atau persepsi yang cukup jelas tentang anggota lainnya sehingga ia dapat saat itu atau bersoal jawab kemudian memberikan reaksi satu sama lain sebagai seorang individu. Singkatnya, kelompok dilihat dari segi persepsi ini adalah sejumlah orang yang melakukan interaksi antara satu dengan yang lainnya dalam satu pertemuan tatap muka kah, atau dalam serangkaian pertemuan yang semacam itu ya. Ada menerima kesan, ada yang memberi. Nah, itu memberi reaksi satu sama lain sebagai seorang individu. Nah, yang kedua, kelompok dilihat dari segi organisasi. Suatu sistem yang terorganisasi yang terdiri dari dua orang atau lebih yang saling berhubungan sedemikian rupa sehingga sistem tersebut nanti melakukan fungsi tertentu, mempunyai serangkaian peran hubungan antara para anggotanya, dan mempunyai serangkaian norma yang mengatur fungsi kelompok dan tiap-tiap anggotanya. Nah, pengertian kelompok dilihat dari segi organisasi dapat diartikan ya, sistem yang terorganisasi dari dua orang atau lebih yang saling berhubungan ya, di mana masing-masing memiliki peran hubungan di antara anggota-anggotanya. Nah, pengertian yang ketiga, kita lihat kelompok dilihat dari segi motivasi. Kelompok diartikan sebagai suatu kumpulan individu yang eksistensinya adalah sebagai kumpulan yang sangat bermanfaat bagi para individu tersebut. Jadi ini pengertian kelompok dari segi motivasi. Eksistensinya adalah sebagai kumpulan yang sangat bermanfaat bagi para individu tersebut. Yang keempat, nanti kita lihat kelompok dilihat dari segi interaksi ya. Nah, sejumlah orang yang saling berkomunikasi yang satu dengan yang lain seringkali sepanjang jangka waktu tertentu dan yang jumlahnya cukup sedikit sehingga tiap-tiap orang mampu berkomunikasi dengan yang lainnya. Nah, inilah pengertian kelompok dilihat dari segi interaksi. Kata kuncinya apa? Yaitu saling berkomunikasi satu dengan yang lainnya sehingga tiap-tiap orang mampu berkomunikasi, itu dia ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke yang kedua. Topik yang kedua kita bicara jenis-jenis kelompok.
Ada dua jenis kelompok yang kita kenal. Yang pertama kelompok formal dan kelompok informal. Apa beda di antara keduanya? Kalau kelompok formal, informal groups ini ya, yang formal group, kelompok yang sengaja diciptakan oleh keputusan manajerial untuk mencapai tujuan yang ditetapkan organisasi. Sedangkan kelompok informal adalah kelompok yang muncul dari upaya individu dan tumbuh atas dasar kepentingan yang sama dan persahabatan, bukan dibentuk dengan sengaja. Jadi, kalau kelompok formal tadi dibentuk secara sengaja dengan keputusan manajerial, kalau kelompok informal tidak ya, tidak dibentuk dengan sengaja. Kelompok formal mencapai tujuan yang ditetapkan organisasi. Kelompok informal atas dasar kepentingan yang sama dan persahabatan. Karena itu, pembagian kelompok formal ini ya bisa kita lihat, kelompok formal itu terdiri dari satu kelompok komando ya, kelompok komando, dan dua kelompok tugas. Kelompok komando maksudnya kelompok yang terdiri dari para bawahan yang melapor langsung kepada seorang supervisor tertentu. Itulah kelompok komando ya. Kemudian kelompok tugas, kelompok yang terdiri dari para karyawan yang bekerja sama untuk menyelesaikan suatu tugas atau proyek tertentu. Nah, ini beda kelompok komando ya. Kelompok yang terdiri dari bawahan yang melapor langsung ke seorang supervisor. Kelompok tugas, kelompok yang terdiri dari para karyawan yang bekerja sama untuk menyelesaikan suatu tugas atau proyek tertentu. Selanjutnya, kelompok informal terdiri dari dua juga, kelompok kepentingan dan kelompok persahabatan. Apa beda di antara keduanya? Kalau kelompok kepentingan adalah kelompok yang terbentuk di antara para anggota organisasi untuk mencapai kepentingan kelompok di luar tujuan organisasi. Kalau kelompok persahabatan, kelompok yang dibentuk atas beberapa kesamaan, katakan kesamaan usia, kepercayaan atau paham politik, etnis, dan lain-lain. Nah, ini bedanya ya, kelompok kepentingan dan kelompok persahabatan. Selanjutnya kita masuk yang ketiga, mengapa orang membentuk kelompok? Yang ada 4 alasannya. Yang pertama kita lihat, satu, pemuasan kebutuhan. Apakah kebutuhan dasar seperti yang diungkapkan oleh Abraham Maslow, keamanan sosial, penghargaan, dan aktualisasi diri. Yang kedua, alasan mengapa seseorang membentuk kelompok, karena kedekatan dan daya tarik ya. Jarak fisik dalam bekerja, kesamaan persepsi, sikap, hasil karya, dan motivasi yang sama itu disebut dengan kedekatan dan daya tarik. Yang ketiga, mengapa orang membentuk kelompok? Karena memiliki tujuan yang sama ya, tujuan kelompok. Adanya tujuan yang sama. Yang keempat, terakhir, karena alasan ekonomi ya. Ya, ini untuk memperoleh keuntungan tertentu. Nah, bagaimana tahap pembentukan kelompok itu? Yang pertama ya, pembentukan kelompok dapat terjadi yang pertama karena dukungan bersama, yang kedua komunikasi dan pengambilan keputusan, yang ketiga yang kedua komunikasi dan pengambilan keputusan, yang ketiga motivasi dan produktivitas, yang keempat pengendalian dan pengorganisasian. Nah, bagaimana karakteristik kelompok? Nah, kita lihat setiap kelompok memiliki karakteristik ya sebagai berikut. Kelompok itu memiliki struktur, hierarki status, peran, ada norma-norma, ada kepemimpinan di dalamnya, atau ada kesatu paduan, dan ada juga warna konflik antar kelompok ya. Itulah karakteristik kelompok. Ada strukturnya, hierarki, peran, norma, kepemimpinan, kesatu paduan, ada juga konflik nanti antar kelompok. Nah, itulah kalau kita lihat karakteristik dari kelompok. Nah, selanjutnya kita sedikit membahas konsep peranan ya. Nah, persepsi peranan. Persepsi bisa kita tinjau ya, persepsi peranan ini dari tingkatan ya, tingkatan perilaku. Kita lihat dari yang paling luasnya dulu, persepsi organisasi. Kedudukan yang dipegang seseorang dalam suatu organisasi adalah jumlah total dari peranan mereka yang dirumuskan secara organisasi. Sedangkan persepsi kelompok, hubungan peranan berkembang
yang menghubungkan individu dengan berbagai kelompok di mana mereka menjadi anggotanya. Nah, itu persepsi kelompok ya, persepsi peranan ini ya. Nah, persepsi ditinjau dari persepsi individu, setiap orang yang menduduki suatu posisi dalam suatu organisasi atau kelompok mempunyai suatu persepsi tentang peranannya yang dirumuskan dengan jelas. Nah, konsep peranan ini kalau misalnya nanti ada istilah memiliki peran ganda, nah itu karena dia memiliki satu orang, satu individu memiliki beberapa status ya, katakan sebagai seorang ayah, sebagai seorang pekerja juga, sebagai seorang tokoh masyarakat ya, itu di masyarakat. Nah, itu makanya dikatakan kita kenal ada peran ganda ya. Kemudian konflik peranan ya. Konflik peranan muncul jika seseorang dalam suatu organisasi menerima pesan yang tidak sesuai yang menyangkut perilaku peranan yang tepat. Jadi, mengapa konflik peranan muncul? Yaitu jika karena seseorang dalam suatu organisasi menerima pesan yang tidak sesuai yang menyangkut perilaku peranan yang tepat. Nah, disitulah sering terjadi konflik peranan. Nah, sampai di sini adik-adik ya, setelah kita membahas ya, dari yang pertama tadi kita lihat ya, topik kita ada pengertian kelompok, jenis kelompok sudah kita jelaskan, kemudian bagaimana tahapan pembentukan kelompok, kemudian seperti apa karakteristik kelompok dan konsep peranan sekilas tadi sudah kita bahas. Nah, sampai di sini ya, mungkin adik-adik sudah mulai paham ya mengenai perilaku kelompok ini. Nah, setelah adik-adik membaca ulang atau mempelajarinya kembali ya, nanti adik-adik bisa kalau misalnya kurang jelas bisa dijapri ya, ditanyakan kembali melalui WhatsApp maupun melalui Google Classroom. Nah, selanjutnya adik-adik bisa melanjutkannya dengan post test. Nah, ini post test kita ya. Perilaku dan kelompok untuk PBU yang ketujuh ya. Nah, ini nanti salah satu dari post test ini nanti akan mewakili untuk ujian mid semester kita. Nah, sampai di sini ya, Abang ingatkan tetap ya, persiapan yang baik adalah kunci keberhasilan. Tanpa persiapan yang ada hanya kegagalan. Nah, karena ini adalah bahan kita yang terakhir untuk mid semester, Abang berharap kalian bisa mempersiapkan diri untuk menghadapi mid semester dan jangan lupa tetap belajar dan berdoa. Nah, silakan adik-adik melanjutkan pelajarannya sampai berjumpa kembali. Terima kasih.